Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur mari kita panjatkan terlebih dahulu kepada uh, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, memberikan limpahan nikmatnya hingga kita bisa berkumpul lagi dan hingga saya bisa menjelaskan lagi presentasi mengenai COVID-19 ini kepada hadirin semua. Dan selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana penyebab virus COVID-19 ini muncul? Bagaimana penanganannya dan siapa yang rentan terjangkit COVID-19 ini, serta berbagai informasi lainnya yang akan saya jelaskan di beberapa menit ke depan. Baik, pandemi COVID-19 ini masih jauh dari kata selesai. Sejauh ini dunia hampir mencapai 175 juta orang telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 3,7 juta orang kehilangan nyawanya. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus corona jenis baru yang menginfeksi manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, dan menyusui, dan banyak orang dari semua kalangan, dari semua gender, dari semua usia gitu. Infeksi COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke wilayah lain hingga sampailah ke Indonesia. Dan hal ini menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Yang pertama, penyebab virus corona itu adalah infeksi corona ini disebabkan oleh coronavirus, yang merupakan sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Dalam kebanyakan kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang sangat serius gitu, seperti radang paru-paru. Terus bisa juga seperti MERS, seperti SARS, bahkan bisa menyebabkan kematian. Diyakini bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia gitu, dari kelelawar ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari orang ke orang yang lainnya gitu. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 melalui beberapa cara, antara lain, yang pertama tidak sengaja menghirup tetesan air liur yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Menutup mulut, yang kedua adalah menutup mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang telah terinfeksi air liur COVID-19. Penyebab yang ketiga adalah kontak dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19, misalnya dengan menyentuh atau berjabat tangan dengan seseorang tersebut. Virus COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja. Efeknya lebih berbahaya, bahkan sangat fatal jika itu terjangkit kepada usia lansia, kepada ibu hamil, kepada perokok, atau yang punya daya tahan tubuh yang lemah. Selanjutnya, gejala COVID-19. Gejala virus corona ini dimulai dari flu hingga penyakit pernapasan serius seperti pneumonia. Gejala virus corona ini biasa dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona, yaitu gejalanya sebagai berikut. Yang pertama adalah demam tinggi atau disertai sakit menggigil. Yang kedua adalah batuk kering. Yang ketiga adalah pilek. Yang keempat, hidung berair dan bersin-bersin, lalu nyeri tenggorokan dan juga sesak napas. Gejala virus corona ini dapat memburuk dengan cepat dan menyebabkan gagal nafas. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus COVID-19 ini dapat muncul 2 hingga 1 hari setelah terpapar virus gitu. Dan selanjutnya adalah siapa saja sih yang berisiko terinfeksi COVID-19. Yang pertama, orang yang tinggal atau berpergian ke daerah di mana virus COVID-19 ini menyebar sangat rentan terhadap risiko infeksi. Orang yang terinfeksi biasanya adalah orang yang sebelum 14 hari melakukan perjalanan ke negara dengan tingkat infeksi corona yang tinggi, atau yang melakukan kontak dekat dengan anggota keluarga, rekan kerja, atau dokter yang merawat pasien sebelum mereka mengetahui bahwa pasien tersebut terjangkit dengan COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 ini berada pada risiko yang lebih besar dan harus
terus melindungi diri, malah harus terus melindungi diri mereka sendiri gitu, dengan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat bagi dokter ini gitu. Selanjutnya, bagaimana sih orang yang bisa terjangkit COVID-19 ini? Nah, bagaimana caranya gitu? Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dari orang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat ditularkan melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Tetesan kemudian jatuh pada benda-benda di dekatnya. Kemudian jika orang tersebut menyentuh benda yang terkontaminasi tetesan tersebut, menyentuh mata, menyentuh hidung atau mulutnya, mereka dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan tidak sengaja menghirup droplet dari orang yang sudah terinfeksi gitu. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang sedang sakit atau terpapar virus corona ini. Dan para ahli juga masih melakukan penelitian untuk menentukan sumber virus, jenis paparannya, dan bagaimana penyebarannya. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona ini? Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus corona ini, yaitu yang pertama, melakukan vaksinasi untuk melawan COVID-19 terutama di Indonesia. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar daya tahan tubuh tetap prima dan sistem imun tetap kuat. Yang ketiga, mencuci tangan kita dengan teratur dengan sabun dan air atau juga dengan hand sanitizer atau pencuci tangan berbasis alkohol lainnya. Mencuci tangan ini selain dapat menghancurkan semua virus yang ada di tangan kita, prosedur ini juga merupakan salah satu tindakan yang sederhana untuk mengendalikan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kebersihan tangan kita. Dan saat batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut gitu dengan tisu atau bagian dalam lengan atas, bukan dengan telapak tangan. Dan yang kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut karena tangan ini menyentuh banyak hal yang bisa terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut kita dengan tangan yang terkontaminasi virus, itu dapat dengan mudah virus itu dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita gitu. Yang ketujuh, saat kita sakit atau di tempat umum, gunakan masker dengan benar untuk menutupi mulut dan hidung. Yang kedelapan, buang handuk dan masker bekas dengan benar ke tempat sampah lalu mencuci tangan lagi. Yang kesembilan adalah hindari keluar rumah jika kita merasa tidak enak badan, kita merasa sakit, terutama jika sedang batuk atau sulit bernafas. Yang ke-10 adalah segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan minta bantuannya. Beritahu pihak berwenang jika Anda telah melakukan perjalanan ke negara tertentu yang terinfeksi atau telah melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang gejala yang sama selama 14 hari terakhir. Ikuti instruksi dari otoritas kesehatan setempat. Yang terakhir adalah yang ke-11, selalu ikuti update informasi penyakit COVID-19 ini dari sumber yang resmi dan akurat. Ikuti petunjuk dan informasi dari profesional kesehatan dan layanan kesehatan setempat kita. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri dari tertular dan menyebarkan penyakit ini. Demikian penjelasan saya mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya hingga cara penyebabnya dan bagaimana orang yang bisa terinfeksi COVID-19 ini. Dan semoga penjelasan saya ini bisa mengedukasi masyarakat sekalian untuk menjaga diri kita dari COVID-19 ini. Karena kesehatan itu sangat penting dan jangan sampai kita bertindak dengan ceroboh, bertindak dengan semena-mena untuk menghadapi COVID-19 ini. Persiapkan diri kita untuk menghadapi COVID-19 ini agar kita bisa tetap sehat dan keluarga kita tetap bisa terjaga juga gitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.